yang mendengarkannya senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sepatah kata oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajah kepada Bapak Haji Muhammad Subhan SHT MPD dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin adada ma wasi'ahu illallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kami hormati, kita muliakan bersama, kita banggakan hadir di tengah-tengah kita Bapak Wakil Bupati Wajo beserta Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wajo. Kami hormati para unsur pimpinan daerah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kapolres Wajo, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Bapak Banding Pemasaran Wajo atau yang mewakili Ketua Pengadilan Agama Mahkamah Negeri. Akan hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Wajo. Akan hormati para pimpinan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Wajo bersama hadir, para camat Kabupaten Wajo. Kita hormati hadir Ketua Pengurus Kesehatan Kabupaten Sintang, dan hormati Direktur Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat dan Pesantren Saja beserta segenap pengurus pusat yang sempat hadir, pengurus Dewan Masjid, pengurus PHB Kabupaten Wajo, hadirin hadirat yang kesempatan satu persatu, anak semua, para santri dan santriwati yang insyaallah semua pada malam ini sama-sama mendapat rahmat dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kami mengajak kepada semua untuk intinya dan bersama-sama bertahmid sebagai ungkapan dari syukur kita atas nikmat yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita hadir di masjid kebanggaan kita, kebanggaan masyarakat Wajo, Masjid Agung Bukit Sentral, dalam rangka melaksanakan salah satu agenda penting, hajatan besar khususnya kita umat Islam yang malam ini kegiatan Maulid diprakarsai oleh pemerintah Kabupaten Wajo bekerjasama dengan Kementerian Agama, Pengurus Masjid Agung, PHBI, dan seluruh komponen masyarakat untuk selanjutnya kita bersama-sama mengambil hikmah dari perjalanan perjuangan dari Rasulullah SAW yang nantinya insyaallah akan disampaikan oleh kita Dr. Haji Ibrahim Harisah SMA. Akan disampaikan bahwa beliau adalah salah satu muslimat dari Ashaniyah yang sekarang ini menjadi pimpinan Pondok Pesantren Al-Nahda Makassar.
Karena itu atas nama penyelenggara mengucapkan selamat datang kepada kita dan selamat kembali ke alma mater Sengkang, dan tentu beliau sangat memahami sebagian dari karakteristik masyarakat Wajo. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu atas nama pemerintah Kabupaten Wajo beserta segenap yang turut serta bekerjasama menyelenggarakan kegiatan kita pada malam ini, artinya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat, sehingga kegiatan malam kita untuk tingkat Kabupaten Wajo tahun ini dapat terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun demikian tentu di sana sini masih ada hal yang butuh kesempurnaan, di sana sini ada kekurangan. Karena itu kami mewakili semua penyelenggara untuk mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya. Karena itu kegiatan ini dikemas hanya dalam waktu beberapa hari dari seluruh agenda pemerintah Kabupaten Wajo, sehingga demikian malam ini kita bisa hadir secara bersama-sama. Dengan demikian sebelum kami akhiri mohon perkenan Bapak Bupati Wajo untuk menyampaikan arahan kepada kita semua pada saat ini nanti, dan kepada kita Kepala Hikmah untuk menyampaikan hikmah di balik peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segera demikian, bila kurang yang dimaafkan, wabillahi taufiq wassalaam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan Wakil Bupati Wajo kepada Bapak Dr. Basra Mahmudin MM MTS dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Al-Mukarram Dr. Haji Abibuddin Khalisa LC, yang insya Allah pada malam hari ini akan membawakan hikmah maulid pada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Agung Kuburan yang penuh berkah. Yang saya hormati para pembimbing, alhamdulillah pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita semua Bapak Kapolres Wajo, Bapak Kajari, Bapak Kasdim, Bapak yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Wajo, kehadiran para unsur perbandingan tengah-tengah kita pada malam hari ini, tentu ini menjadi sebuah indikasi penanda bahwa Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap masyarakat Kabupaten Wajo dan daerah kita. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak Kejaksaan Kabupaten Wajo, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo bersama seluruh pejabat pimpinan tinggi dan seluruh pegawai ASN dan ASN
dalam lingkup pemerintah Kabupaten Wajo. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati pimpinan instansi pendidikan, BUMD, BUMD, dan swasta Kabupaten Wajo yang sempat hadir. Yang kami hormati para camat, lurah, kepala desa Kabupaten Wajo yang sempat hadir. Yang kami hormati rektor perguruan tinggi Kabupaten Wajo yang sempat hadir. Yang saya hormati pengurus pusat Asadiah beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati pengurus Basnas Kabupaten Wajo beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Ketua Ormas Islam Kabupaten Wajo yang sempat hadir. Yang kami hormati Ketua beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Agung Umum Murah Seka Kabupaten Wajo. Yang kami hormati DPRD dan Majelis Taklim se-Kabupaten Wajo. Yang kami hormati dan kami muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh jemaah hadirin wal hadirat yang kami muliakan dan bersama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga hari bisa hadir bersama pada malam hari ini untuk kita bersama-sama mengikuti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Agung Umum Murah pada malam hari. Selawat dan taslim mari kita senantiasa kirimkan kejunjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang saya muliakan, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali atas nama pemerintah Kabupaten Wajo, kami mengucapkan apresiasi dan selamat datang, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Anugerah Bapak Dr. Haji Abibuddin Harisa LC yang juga adalah dosen UI Al-Uddin Makassar di Kabupaten Wajo pada malam hari ini. Terima kasih atas kedatangannya dan terima kasih atas perkenalannya untuk menjadi atau membawakan hikmah Maulid pada peringatan Maulid Rasulullah SAW di Masjid Agung Umum Murah. Terima kasih pula kami sampaikan pada Kementerian Agama atas kerjasama dan sinerginya sehingga kegiatan-kegiatan keagamaan yang Kabupaten Wajo alhamdulillah selama ini bisa berjalan dengan lancar. Itu semua berkat adanya kerjasama, kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan jajaran Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Terima kasih pula tentu kami ucapkan kepada seluruh jajaran pemerintah dan seluruh hadirin wal hadirat yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama mengikuti atau bersama-sama pada malam hari ini mengikuti kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Agung Umum Murah ini. Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan ini atas nama pemerintah daerah, kami ingin menyampaikan kepada kita semua, mari kita menjadikan peringatan Maulid Rasulullah SAW sebagai
sarana dan momentum bagi kita semua untuk senantiasa memperbaharui dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memperbaharui dan menguatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempatan yang sangat baik bagi kita semua Bapak Ibu sekalian untuk mencontoh dan meneladani akhlak dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Kami dari pemerintah Kabupaten Wajo mengajak pada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Wajo, apapun profesi, apapun pekerjaan kita, mari kita menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sehingga insyaallah ketika kita betul-betul berkomitmen meneladani dan mencontoh akhlak dan perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, maka insyaallah dalam diri kita akan menjadi bangkatul qayyibatul walaupun. Melalui kesempatan ini pula Bapak Ibu sekalian, izinkan kami dari pemerintah daerah menyampaikan kepada kita semua untuk menjadikan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW sebagai momentum untuk meningkatkan dan memperkuat tali silaturahmi kita, memperkuat solidaritas sosial dan solidaritas kebangsaan kita, memperkuat persatuan dan kesatuan kita, memperkuat kebersamaan dan kekompakan kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Wajo. Ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian ketika kita bisa senantiasa menjaga solidaritas sosial, solidaritas kebangsaan, persatuan dan kesatuan kita, kebersamaan dan kekompakan kita sebagai warga masyarakat. Insyaallah ini akan menjadi benteng yang akan melindungi daerah kita dari aksi-aksi anarkisme atau aksi-aksi yang merusak tatanan kebangsaan sebagaimana yang terjadi beberapa minggu yang lalu atau bulan kemarin, pada Agustus kemarin, di mana kita saksikan, kita dengarkan dan kita lihat terjadi kerusuhan dan pembakaran di beberapa wilayah di daerah lain dalam negara Kesatuan Republik Indonesia Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum peringatan Maulid ini sebagai momentum untuk menjaga solidaritas sosial dan ketahanan kebangsaan kita, sehingga betul-betul daerah kita, negara kita ini terjaga dari kerusakan, terjaga dari perpecahan, terjaga dari aksi-aksi kerusakan dan aksi-aksi anarkisme. Bapak Ibu sekalian, kami dari pemerintah daerah Kabupaten Wajo senantiasa berkomitmen untuk tidak hanya fokus dan berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik dan ekonomi semata. Kami dari pemerintah Kabupaten Wajo juga senantiasa memberikan komitmen dan perhatian terhadap pembangunan sektor keagamaan. Dan sebagai wujud dari komitmen kami terhadap pembangunan sektor keagamaan, dalam visi kami, dalam visi pemerintah daerah, yaitu Wajo Merdeka, Wajo akan maju, religius, bermartabat, berdebat dan berkeadilan. Dalam rumusan visi yang telah kami tetapkan untuk Kabupaten Wajo, ada kata-kata religius yang itu menjadi
penanda adanya komitmen yang kuat dan pemerintah daerah Kabupaten Wajo untuk senantiasa tidak hanya fokus pada aspek pembangunan fisik semata, material semata, tapi kami juga senantiasa peduli dengan aspek pembangunan spiritual, sosial, keagamaan di Kabupaten Wajo sekali. Dan salah satu wujud dari komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan daerah kita di sebagai daerah yang religius, pemerintah daerah telah mencanangkan program salat duha berjamaah yang telah kita launching bulan kemarin, dan alhamdulillah dilaksanakan secara serentak di kurang lebih 800 masjid yang ada di Kabupaten Wajo ini, Bapak Ibu sekalian. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Wajo ingin juga mengimbau dan menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Wajo untuk betul-betul bijak dalam memanfaatkan atau menggunakan media sosial, baik itu Instagram, TikTok, ataupun Facebook. Ada belajar dari kerusuhan, pembakaran dan aksi anarkisme yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Ternyata salah satu penyebabnya adalah karena adanya provokasi yang dilakukan oleh oknum tertentu melalui media sosial, baik itu melalui Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sekali lagi, mari kita betul-betul memanfaatkan media sosial yang kita punyai, akun yang kita miliki, betul-betul kita arahkan untuk kegiatan-kegiatan atau narasi-narasi yang bersifat positif dan mengedukasi masyarakat ke arah yang lebih baik, dan yang lebih spesifik adalah yang berbau religius. Dan kemudian terakhir sekali, Bapak Ibu sekalian hadirin wal hadirat, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa insya Allah tidak lama lagi tanggal 1 sampai tanggal 7 Oktober, atau katakanlah kurang lebih 2 minggu dari sekarang, insya Allah MTK atau Musyawarah Tilawatul Kutub tingkat internasional akan dilaksanakan dan dibuka secara resmi di Pondok Pesantren Kencana. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh hadirin wal hadirat, pada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Wajo, mari kita menjadi tuan rumah yang baik. Mari kita menjaga maruah daerah kita. Mari kita semua menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Menteri Agama diminta kepada Saudara Umat yang telah menunjuk dan menetapkan Kabupaten Wajo sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan M3 Musyawarah Tilawatul Kutub yang pertama tingkat internasional. Karena Bapak Ibu sekalian, kenapa ini harus kita jaga? Kenapa harus kita syukuri? Karena insya Allah pada tanggal 1 sampai tanggal 7 Oktober 2 minggu ke depan, kita akan kedatangan ribuan tamu yang tidak hanya datang dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, Bapak Ibu sekalian, tapi juga datang dan berbondong-bondong hadir dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Bahkan 8 sampai 10 negara juga akan mengirimkan utusan untuk menghadiri kegiatan MTK Musyawarah Tilawatul Kutub pada tanggal 10 sampai 7 Oktober yang akan datang. Apa artinya bagi kita semua ini, Bapak Ibu sekalian? Apa urgensinya bagi masyarakat Wajo sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan ini?
Melalui kesempatan ini, atas nama pemerintah daerah, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo, khususnya yang berdomisili di Kecamatan Tempe, Tanah Singkoro, Banyak Panjang, Banyak dan bahkan di 14 kecamatan yang lain, untuk senantiasa menjaga ketertiban, menjaga kebersihan lingkungan, dan yang penting adalah bagaimana kita semua berkomitmen menjaga kebersihan, kenyamanan dan keindahan tempat-tempat ibadah yang kita miliki, terutama ini Masjid Agung Bogor. Karena saya tidak percaya ribuan orang nanti yang datang dari berbagai negara, dari berbagai provinsi, berbagai kabupaten yang ada di Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian, pasti akan menyempatkan dan meluangkan waktu untuk salat di waktu di Masjid Agung Bogor ini, dan tidak menutup kemungkinan untuk juga berkunjung dan beribadah serta melaksanakan salat di masjid-masjid yang lain yang ada di wilayah kita masing-masing. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita betul-betul menjaga kebersihan, kenyamanan lingkungan dan juga tempat ibadah masjid-masjid kita yang ada di Kota ini. Karena sekali lagi, seluruh kafilah-kafilah itu pasti akan berkunjung dan beribadah melaksanakan kegiatan salat lima waktu di masjid-masjid yang ada di Kota ini, lebih khusus lagi Masjid Agung Bogor. Sehingga Bapak Ibu sekalian, itulah yang saya akan sampaikan. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Wajo, kami menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi, penghargaan kepada seluruh hadirin hadirat yang telah meluangkan waktu hadir bersama-sama pada malam hari ini untuk mengikuti peringatan Maulid besar Muhammad SAW. Demikian sambutan kami. Billahi taufiq was hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita simak dengan saksama ikhlas peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Dr. Haji Arifudin Harisa LC.MA, dosen UI Alauddin Makassar. Kepada Al-Mukarram dengan hormat disilakan. Kalau kita bicara tentang hikmah Maulid, pertanyaan yang selalu muncul adalah kenapa kita memperingati Maulid? Maka orang yang berpercaya diperingati Maulid, tujuh tahun diperingati Maulid. Ada yang benar, ada keuntungannya. Jangan kita berkata bahwa Maulid itu adalah mana songkong, mana telur, ya itu tidak orang boleh. Bukan Maulidnya itu yang penting sih. Itu adalah nilai hiasan-hiasan Maulid. Tapi apa substansinya? Apa hakikat Maulid Rasulullah SAW? Ini kenapa saya sampaikan jemaah sekalian di awal, karena saat ini sejak ada yang namanya sosmed atau medsos, selalu tidak ada tiap tahun, setiap bulan awal seperti ini, atau serta sesama muslim dan kelompok lain, kelompok sebelah, selalu juga memposting hal-hal yang membingungkan umat, meresahkan umat. Apa kalian itu sedih? Agar apa selama ini dia tradisi dan berkata dulu menyesatkan Maulid itu tidak dolalah sesat. Jadi tamaran apa? Ini belum tasawuf, belum tamalik, belum tajus marata, belum belum hamsa badalu, belum hamsa mengeluar, belum tajus atau hamdallah. Tamaran apa? Bisa-bisa dia bilang
mungkin sebenarnya itu ulama sebenarnya sesat gara-gara Maulid? Apakah mungkin sekali berkata As'ad, berkata Yunus, Maratan, berkata Abu Dawud tidak melakukan kekeliruan dalam bermaulid? Tidak mungkin ya Mas. Mereka ulama yang diakui dunia, ilmunya diakui dunia, tidak mungkin kita dibiarkan dalam keadaan sesat memperingati maulid. Dia Allah dan kalau kira maksudnya, kenapa kamu berani memperingati maulid dari bid'ah? Kalau awalnya mencuikan di grup-grup mutasada, mutasad, mutas Maratan, mutas Budaya, mutas Malik. Kalau itu yang salah, saya itu salah. Nah, mereka sering wali tidak bisa. Maka cuit kebangkitan. Nah itu selalu saja ada yang mesti menyalahkan kita. Zaman-zaman apa ya? Di sosmed, di Facebook. Ya. Makanya selalu kita memperingati supaya jangan kita memenuhi oleh orang-orang yang suka memposting. Ini anak-anak sadia ini, anak-anak santri ini jangan terpengaruh dengan apa yang mereka bilang di sosmed. Pertahankan saja apa yang ditradisikan oleh ulama kita, oleh duta-duta kita, para pendiri pesantren di Sulsel ini. Tidak ada mereka yang menyalahkan dan bahkan mereka mengobrol dari segala tradisi-tradisi yang baik di Sulawesi Selatan. Mengapa? Karena orang yang bergembira, orang yang yafrah al-farah, bergembira dengan lahirnya Rasulullah SAW, itu sudah diakui oleh Al-Quran, sudah diakui, disebutkan, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan Muhammad, dengan adanya fadlullah, karunia Allah, wa birahmatihi, dan rahmatnya Allah, maka bagaimana falyafrahu, maka itulah alasan kalian untuk bergembira. Kenapa kita bergembira dengan maulid? Asbabkan itu informasi Allah Taala, karunia Allah yang kita dapatkan. Fadlullah, karunia Allah, fakirnya Allah Ta'ala, rahmatullah, rahmatnya Allah Ta'ala. Mohon maaf saya dulu. Ya, kita lanjutkan. Nah, apa rahmat yang terbesar dalam hidup ini? Rahmat Allah apa yang paling besar didapatkan dalam hidup ini? Selanjutnya angkana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat terbesar yang kita dapatkan, kita peroleh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah yang indah rahmat Allah, kendaraan yang mewah rahmat Allah, istri yang solehah rahmat Allah, anak yang baik rahmat Allah, jabatan pemerintah rahmat Allah, harta yang membahagiakan rahmat Allah. Tapi rahmat yang paling besar adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu rahmatan, aqsam rahmatan. Maka kenapa tidak bergembira? Fa bidzalika falyafrahu. Maka seharusnya kata Allah, kalian bergembira, kalian berbahagia karena adanya rahmatku itu, yaitu Rasulullah SAW. Saya bisa bilang maulid ini adalah perintah Allah karena kita disuruh untuk bergembira dengan adanya Rasulullah SAW. Tanda bahwa warga Sengkang masih mencintai Nabi adalah apa?
Apa tanda gembiranya? Apa tanda gembiranya? Semua harus punya bukti. Indikatornya apa kalau kita bergembira dengan adanya rahmat Allah Rasulullah itu? Falyafrahu ikman, yaitu memperingati Maulid. Inilah tanda memaulidkan Nabi, inilah tanda bahwa kita yafrahu, bergembira dengan adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelahiran Rasulullah SAW, rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, guru kita Syekh Muhammad Ali Al-Maliki berkata bahwa maulid itu bukan bid'ah. Maulid Rasul laisa bid'atan dhalalah. Bukan. Tapi dia apa kata Muhammad Syekh Muhammad Ali Al-Maliki adalah alamul syukri wal farah. Tanda kita mensyukuri engkata dari Nabi pamasir ulama, engkata dari agama asal dari agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Ini agama pasrah, agama yang menyelamatkan dunia akhirat, agama yang membuat kita selamat dari kebinasaan dan selamat di hari dunia. Itu kita harusnya memberikan alamat syukri wal farah, tanda kesyukuran kita mana syukur itu. Tanda al-farah, kegembiraan kita mana? Aina al-farah? Al-farah huwa zikrul Rasul, kita memperingati Rasul. Tadi Bapak Wakil Bupati menyampaikan kegalauan adanya anarkisme itu, pembakaran, perusakan di demo yang lalu itu. Mager tanpa ikat kejadian dibakar harus rumah apa tanpa anggota dewan. Di DPR mager apa? Kenapa sekejap itu? Kenapa sesadis itu? Kenapa sebrutal itu? Karena khawatir kita ini agama yang dibawa Nabi ini sudah mulai lemah, sudah mulai kabur dalam hati orang-orang kita, sehingga mereka tidak lagi rahmat kepada orang lain. Mereka tidak lagi dijadikan Nabi sebagai rahmat kepada alam. Ini kehilangan agama yang justru menyelamatkan, justru kadang membinasakan. Agama menjadi alat atau alasan untuk membunuh orang. Ya. Ada yang kita lihat Bapak Ibu video kejadian di Borawali, sampai pernah lihat itu, seorang imam sholat di masjid, menimpi sholat, tiba-tiba ada yang tikam kebenaran, ditikam, naganya melindungi yang tidak siapa, sama-sama pakai gamis, sama-sama orang muslim, sama-sama berpakaian muslim, menikah imam yang sholat. Mana agama ini? Agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mana dirahmati? Dia nggak ada sama-sama sih, dia nggak ada semayang, dia nggak ada pakai itu, dia nggak ada sepakai lebih, hilanglah agama. Makanya kita kembali bermaulid untuk mengembalikan makna Islam rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, mereka berkata apa? Tidak ada yang namanya perayaan maulid, tidak ada contohnya, tidak ada praktek maulid pada masa Nabi, masa sahabat dan seterusnya. Saya berkata apa? Memang maulid itu bukan perayaan. Saya luruskan sih. Jangan berkata maulid itu perayaan, karena perayaan itu dalam bahasa Arab namanya Eid. Perayaan itu adalah Eid, dan al-maulid
Maulid Rasul laisa idah, bukan ini. Kenapa? Karena itu dalam agama dua Pak. Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam arti bukan Idul Maulid lah, bukan Idul Maulid. Zikra. Maulid itu adalah zikra Maulid Rasul, bukan Id Maulid Rasul. Kenapa kita bilang zikra? Karena memang Maulid itu ada hikmah, ada pelajaran, ada yang mau diingat, ada yang mau diungkapkan, ada yang mau disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak kita tentang siapa dan bagaimana Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah mempraktikkan agama yang mereka pelajari di sekolah. Anak kita ini, anak pesantren ini belajar agama, belajar fikih, tafsir, belajar akidah, belajar bahasa Arab, belajar sirah dan sebagainya. Tapi tidak membayangkan bagaimana Nabi mempraktikkan semua ini. Itulah pentingnya ada namanya kita zikra Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan Id, bukan perayaan. Tapi kenapa ada ember-ember warna-warni, ada soko, ada bunga-bunga, ada telur-telur digantung dan sebagainya? Nah, itu yang saya bilang tadi, itu hanya belo-belo. Begini, kalau Maulid itu adalah kegembiraan, maka gembira itu boleh saja ekspresikan dengan cara apa? Orang gembira pakai apa? Ya, pakai Maulid. Orang gembira pakai apa? Makan-makan. Itu merupakan tradisi budaya sekalian. Tadinya ada syariat. Maulid itu bukan syariat. Itu Maulid adalah syiar, ta'zimah di Rasulullah, syiar membesarkan Nabi, membesarkan agama, dan bukan adalah syariat. Kalau itu syariat, maka jangan tidak. Karena menambah syariat adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tapi Maulid ini bukan syariat, tapi adalah syiar. Ini selalu saya ulangi nama ini. Beda syariat, syariat, beda juga syiar. Ya. Apa syiarnya Pak Kapolres? Artinya apa? Apa yang saya bisa tandai bahwa Bapak adalah Kapolres? Apa yang jadi syiarnya? Ada syiarnya Kapolres. Ada pangkat-pangkatnya, ada lambang-lambang. Oh, polisi. Ya, tadinya ustaz, gitu kan? Kalau ustaz apa syiarnya? Nah, soko ini, malimah ini. Itu nama syiar. Tanda yang membuat itu dikenali dan dibesarkan. Itu syiar. Masjid syiarnya apa? Ada kubah, ada menara. Gereja syiarnya apa? Ada salib. Pura, wihara, tandanya apa? Ada syiar. Itu namanya syiar. Dan Maulid ini syiar. Syiar apa? Bahwa kita masih mencintai Rasulullah SAW. Itu syiar. Karena itu tadi warga Sengkang ini saya yakin masih mencintai Rasulullah. Kenapa? Masih ramai bermaulid. Saya yakin pemerintah Kabupaten Bajo masih mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena Bapak Bupati dan Wakil Bupati keduanya hadir bermaulid. Dan ini menjadi berkah, menjadi cahaya, masyarakat di Sengkang bersama mobil pemerintahan memuji di Rasulullah SAW. Semoga dengan itu maka Sengkang wajib menjadi Baldatun Thayyibatun Murabun,
Karena orang yang mencintai seseorang maka dia boleh mengekspresikan cintanya dengan apapun yang dia bisa dan dia sukai. Ekspresi itu yang namanya alamat izhar, ya, izharul hubbi lagi. Itu tidak dalil. Tidak usah mencari dalil, ada dalilnya yang namanya ekspresi cinta. Ya, tidak usah cari dalilnya apa namanya tanda cinta. Orang yang mencintai seseorang dia ekspresikan, dia kasihkan tanda, dia kasihkan pertanda. Tidak usah cari dalilnya. Contoh, ada orang yang mencintai istrinya, istrinya ulang tahun, ada yang kasih daster baru. Ya, ibu-ibu sering tak dapat hadiah daster dari suaminya. Sering ya? Atau dia tidak pernah kasih hadiah. SMP berlaku. Nama daster adalah regisi. Sabi di daster melaut pada pagi dulu, biasa di pagi dulu, dia berangkat sebagai daster dunia. Ada orang yang ekspresinya mencintai istrinya dengan hadiah bunga, ada hadiahnya daster baru, ada hadiahnya cincin, ada hadiahnya mobil baru. Itu hukum Paris Papua, ulang tahun istrinya dikasih mobil mewah. Kenapa? Ya dia sudah sanggup, dia bisa seperti itu. Kita apa? Ya apa saya lupa? Saya pernah dimarahi sama istri gara-gara apa? Lupa ulang tahunnya. Lupa ulang tahunnya. Saya cinta pada istri, cinta sekali. Tapi gara-gara saya lupa ulang tahunnya, asalkan yang puji. Ini persoalan tanda cinta kita. Maka kalau saya memberi istri saya hadiah apa saja, tidak usah bertanya mana dalilnya itu. Kalau bersama cinta kepada istri, saya kasih dia terserah saya. Nah, demikian pula dengan Rasulullah SAW. Kalau ada cinta Nabi, apapun cara untuk mengekspresikan cinta itu, maka itu tidak pakai dalil. Selama itu adalah tanda cinta, alamat hubbi, alamat al-farah, alamat syukur, maka itu la yahtaju ila dalil syar'i. Tidak butuh dalil, maka tidak ada istilah. Hadirin yang berbahagia, maka adanya soko, ember, maulid, telur di warna-warna, itu semua namanya apa? Ekspresi cinta yang tidak perlu dicari dalilnya. Kenapa ada soko? Ya kita makan. Kenapa kita makan? Karena kita berbahagia, kita bergembira, dan tradisinya orang Indonesia Nusantara ini, kalau dia berbahagia maka dia makan. Itu suatu. Tidak usah cari mana hadisnya, mana dalilnya, mana ayatnya. Ini apa tidak dalil? Hadirin, maka kita bergembira ini sebagai tanda cinta. Kenapa kita mencintai Nabi? Kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena itu adalah jalan surga. Nabi bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu selalu bersama orang yang dia cintai. Maka kalau kita mencintai Nabi, maka insya Allah Nabi akan bersama kita di surga. Bersama kita. Ini panitia yang di Nusantara. Mana itu Pak Kandidat yang terpanitia maulid? Bersama. Mana Pak Bupati? Mana Pak Bupati yang mengacarakan maulid di Cikarang? Bersama. Kenapa? Al-mar'u ma'a man ahabba. Hadis sahih bahwa orang itu akan bersama dengan orang yang mencintai. Man ahabbani, kata Nabi, ini dipujikan, kana ma'al jannah, ia akan bersama
bersama di surga. Ibu-ibu mau masuk surga? Ibu-ibu saya tanya, mau masuk surga? Maka cintailah siapa? Cintai siapa? Nabi. Bapak anak? Bapak anak bagaimana? Cinta juga. Mencintai bapak anak, mencintai suami, itu kemungkinan. Tapi pertama ke surga atau pertama ke neraka, itu mungkin. Iya. Tapi mencintai Nabi pasti masuk surga. Man ahabbani kana ma'ahu jannah. Diri ini dipujikan maka pasti tak masuk surga. Akan pujikan menyiapkan air dari maulid, bagi-bagi kepada orang, bagi-bagi para anak-anak, bagi-bagi tetangga. Itu adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah. Bersedekah, memberi makan, dapat 2 pahala. Apa pahalanya? Pahala mencintai Nabi dan pahala berbagi makanan sedekah kepada orang. Luar biasa. Itulah alasannya mengapa ulama-ulama kita justru sosok ini, sesuatu ini memelihara tradisi maulid. Sebab engkau berangkatna, engkau apalanna, engkau resimna, meskipun itu bukan ibadah, bukan syariat, tapi engkau berangkat dan hikmah kembali. Jemaah sekalian, perlu kita senantiasa memperingati maulid, karena disinilah kita mengingatkan kepada anak kita nama Muhammad itu. Saya khawatir jemaah sekalian, kalau kita tidak lagi memperingati maulid, maka nama Nabi kita Muhammad, nama Rasulullah akan semakin hilang dan hilang kepada lagi ingat. Itu orang-orang yang membakar gedung DPR di Makassar, membakar gedung pemerintah di Makassar, waktu demo dari mana-mana, disingkat bagaimana? Di Bekasi aman, alhamdulillah. Itu berangkat dari Palestina Barat, berangkat dari pesantren Asaliyah dan lain-lain, aman singkat dari anarkis. Tapi yang membakar itu di mana-mana itu, apa itu? Sudah hilang nama Nabi Muhammad di hati ini. Siapa dia itu orang itu? Yang membunuh, yang merusak. Siapa dia? Bukan Muhammad dia, dia lain. Bukan lagi Nabi Muhammad menjadi contoh, tapi yang lain bukan begitu. Bukan lagi Muhammad sebagai idola, ya, tapi yang lain menjadi idola. Bukan yang lain kita. Ya, idolanya, tokoh yang bukan lagi Muhammad, tapi orang yang tidak, ya, yang tidak bertanggung jawab, yang tidak seperti itu. Hadirin jemaah sekalian, maka disitulah perlunya kita mengingatkan anak-anak kita untuk senantiasa mengingat, mempelajari dan mengikuti menyadari Rasulullah SAW. Inilah kesempatan bagi anak kita untuk tahu siapa itu Muhammad, siapa itu Rasulullah SAW. Ini tadabbur takwa dan ini. Semoga anak-anak kita ini semua nanti akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, dibakti bersama-sama Rasulullah, karena bergembira pada hari maulid. Gembira apa? Gembira untuk Allah, gembira untuk Allah. Bagaimana itu? Ini semua apa? Alam syukri wa farahiyah yang tadi. Tanda syukur namanya, tanda rindu namanya, tanda Rasulullah SAW. Ya, kalau sudah tenang saya baca sedikit lagi. Agak lama ini.
mungkin bisa kembali tenangkan karena kita akan kembali lagi ya insyaallah lama ya udah tenang begitu tidak biarlah anak-anak yang dia hidup di rampas-rampas itu mah maksudnya itu sama ya ibu tidak bisa diikuti sama anak-anak ya apakah anak-anak saja ya hadirin jemaah yang berbahagia, kalau kita jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, maka tentu kita ingin tahu apa yang bisa kita dapatkan dari Rasulullah SAW untuk kita jadikan sebagai uswah, sebagai ikutan, sebagai pedoman dalam kehidupan kita ini. Saya hanya ingin menceritakan satu atau beberapa contoh yang bisa kita ambil dari kehidupan Rasulullah SAW yang terekam dalam hadis-hadis Rasulullah. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana Rasulullah SAW, maka sumber yang paling dipercaya, yang paling valid untuk kita dapatkan itu adalah dari hadis Rasulullah SAW yang tersebar dalam kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik, kitab-kitab ulama yang insya Allah akan diperlombakan nanti di tanggal 1 sampai tanggal 7 Oktober nanti disengkannya. Ini perangkat. Jadi sengkannya ini akan kembali lagi dituruni pamase, dituruni cahaya, dituruni barakat. Kenapa? Barakatnya kitab-kitabnya pada tahun lama takwalillah dibaca, dibuka di sini, itu akan mencarikan barakat kepada saya dan sekitar. Saya membaca dalam salah satu kitab kuning, kitab yang dibaca oleh santri kita di mana-mana di pesantren, kitab kecil, tapi ini penting dibaca oleh para umat Islam, para kaum muslimin kita. Kitab itu dikarang oleh ulama Nusantara, namanya Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Baghdadi. Ya, yang disyarah dari kitabnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, namanya apa? Kitab Nasaihul Illah. Dalam kitab itu diceritakan dalam kitab itu sebagai berikut. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh iblis. Ketika iblis bertamu kepada Rasulullah SAW. Jadi tamu Nabi ini bukan cuma sahabat, bukan cuma manusia, bukan cuma malaikat Jibril dan lain-lain. Ternyata tamu Nabi, pembelian Nabi itu termasuk apa? Iblis. Iblis Rasulullah. Setelah Nabi bertemu iblis dan Nabi SAW tahu bahwa ini adalah iblis, maka tanya kita iblis. Orang iblis Rasulullah SAW, kamu himbaukan itu mati. Ini pertanyaan Nabi kepada iblis Rasulullah SAW. Kamu himbaukan itu mati. Siapa-siapa dan diingat dan siapa berapa-berapanya akhir bangun dan mati. Orang-orang yang kau sukai, orang-orang yang kau cintai dan sahabat. Nabi SAW menyesal hingga
manusia dan siapa sahabatnya iblis. Itu sudah pernah baca ya. Ahibah itu itu adalah dari kata ahabba ahibah, istrinya, sahabatnya, terpujinya iblis. Hadirin yang berbahagia, iblis itu sudah berjanji untuk mencelakakan umat manusia. Iblis sudah berjanji untuk mencari teman di neraka. Sampai kiamat dikasih iblis kesempatan hidup sampai kiamat untuk mencari siapa yang akan dia jadikan teman-temannya ahibahnya finnar di neraka. Maka lalu bertanya, siapa yang mendapat? Dia untuk anggota iblis. Iblis menjawab, saya sudah dapatkan 10 orang dari umat Muhammad, 10 macam manusia, asyaratun nafar min ahibah iblis. Sudah ada kata iblis 10 golongan manusia dari umat Muhammad yang akan nanti jadikan sebagai temanku menyerahkan dan tidak sama-sama. Alhamdulillah. Tidak ada manusia yang mengaku teman iblis. Namun ada penjahat, namun ada penjahatnya, namun ada tidak namun Fir'aun tidak akan mungkin mau menyatakan dirinya sebagai sahabat iblis. Tidak ada yang mengaku, tidak ada. Yaitu sahabat iblis dulu pada penjahat. Itu sahabat iblis. Tapi yang repot adalah kalau iblis sendiri yang nanti itu tidak dia sahabatnya, ini sahabatnya, ini temanku ini, maka diserita. Preman saja, koruptor saja, koruptor atau preman atau penjara, narapidana, ajar nanti berkata, harus sahabatku loh, tersingkat, tidak. Pasti kita paham, kalau sulit itu baru manusia yang jalan kita itu sahabatnya, syirik. Apalagi kalau iblis yang muncul itu bagaimana masalah? Yang inilah yang repot adalah kalau kita sendiri yang diakui iblis sebagai sahabatnya. Nah siapa itu? Kata iblis kepada Rasulullah, sudah ada 10 orang yang saya catat sebagai sahabat di neraka. Tapi karena waktu sudah kita lagi sudah ya, saya tidak jelaskan semuanya. Cukup 3 saja. Nanti pada kesempatan lain bisa bahas. Ya. Kalau ahibahullah itu mati, siapa sahabat dari umat ini. Seperti ini berkata, yang pertama adalah Al-Imamul Jabir. Al-Imamul Jabir, pemimpin yang kejam, az-zalimu ala rakyatnya, pemimpin yang menzalimi rakyatnya. Ada begitu Pak? Adakah pemimpin yang zalim? Ada sejarah. Pemimpin yang berkuasa dan siapa yang mengkritik kekuasaannya akan mendapatkan masalah. Ajak dia mengkritik bahaya. Pemimpin yang mencari kenikmatan di atas penderitaan rakyat. Pemimpin yang berlaku otoriter kepada rakyat, kepada bawahannya. Termasuk imam salat yang tidak peduli kepada makmumnya. Makmumnya ada yang orang tua, makmumnya ada yang sakura, makmumnya ada yang hipertensi, makmumnya ada yang lato, kejang-kejang, kedudukan, sebagai penyanyi. Yang pertama,
Ayat kedua surah Al-Maidah. Itu namanya pemimpin yang Jabir, Al-Imam Jabir. Ketika ada temuannya tak bisa dibantah. Siapa yang bantah, tangkap, culik, hilangkan dia. Itu namanya Al-Imam Jabir. Semoga pemimpin kita di Indonesia ini tidak ada yang Jabir. Walaupun namanya ada Muhammad Jabir, ada di sini namanya Jabir. Jabir itu artinya dia memaksakan kehendaknya walaupun orang tersisa kehendaknya. Termasuk suami-suami yang menyiksa istri. Ada suami-suami yang istrinya mengalami penderitaan gara-gara suaminya kasar dan perintah, tidak mau tahu istrinya susah. 10 anak-anak cuma yang berat COVID, itu doang sendiri anak 10. Dia sesak dia manas masih itu lebih dia berat COVID dalam kandungan. Ini namanya suami-suami Jabir. Ya, suami-suami yang mensolimi. Kata Iblis, itu Iblis pertama temanku di neraka. Pemimpin yang otoriter kepada rakyatnya, manajer yang otoriter, kepala sekolah otoriter, camat otoriter, kepala desa otoriter, rektor otoriter, zoni. Ini semua adalah daftar pertama anggota Iblis di neraka. Nauzubillah. Ketika biasa kebetulan Pak Bupati, Pak Wakil, contoh ini makin kasar ini, karena saya kan insya Allah, iya, semoga tidak ada. Mau urus KTP, Pak, tolong Pak anak saya Pak, mau mendaftar Pak, urus KTP, kalau bisa satu hari ini, bisa konten besok, maka dia sudah pernah dulu. Satu bulan itu sudah tidak bisa Pak, satu hari sudah bulan itu ini sudah selesai. Namun sini bicara oh bisa 1 minggu Pak, 1 hari Pak, 1 minggu ini bicara selapa sih bicara ada Pak, ada oh ya 2 hari. Tadi 1 bulan, sekarang 2 hari. Betul Pak, kita pakai besok Pak, tolong Pak, tidak bisa 2 hari, cepat 2 hari, tidak bisa 2 hari. Sini jelas. Oh, besok. Pak, bisa sekarang Pak Bidoni Pak. Besok. Jelas. Oh, aja biasa sekarang. 5 dijalankan dari 10 bulan menjadi tadi saya masuk tadi 1 jam selesai. Apa itu termasuk Al-Imam Jabir begini? Kalau Pak Bupati, siapa tahu ada begini di mana ya? Ini Makassar ini begitu Makassar. 1 bulan dari 1 jam. Kenapa? Dijalankan. Nah, ini Al-Jabir. Yang kedua siapa? Iblis, sahabat mengetahui yang akan nanti. Di Rasulullah bertanya, tidak mungkin kita bisa terus itu orang Nabi lah yang bisa berkomunikasi dengan Iblis. Kita tidak minta. Inilah ya, Nabi telah membuat kita sadar dari hasil dialognya dengan Iblis. Yang kedua siapa Iblis? Sahabatmu di neraka nanti. Akhir baru diumati. Bukan Iblis. Al-Takabbir min ahli binari al-mutakabbir, di antara anggota masjid menyatakan menjadi al-mutakabbir, telah mengumpul orang sombong. Apa itu mutakabbir? Takabbar mutakabbir. Apa artinya santri? Apa artinya takabbar?
Takabur menganggap dirinya melompat pada wujud, ya, melihat dirinya besar sementara orang lain kecil semua. Ada bahasanya. Ini betul ya? Ini betul. Ada terus siapa itu? Karena dilantik menjadi kepala desa. Ada apa? Ini itu satu. Kita bahas sekarang ini. Semua kan kotor sama-sama. Kotor sama-sama. Itu bahasa betul-betul. Bahasa dari Indonesia. Melihat dirinya besar dan mengecilkan orang lain. Tidak ada yang besar kecil. Ini adalah anggota kami. Ya, terlampau utama di pertemuannya angkat aliran kosong yang memberi percaya dan tidak lisu. Mana kan lisu begini? Mana kalau saya depan, saya buang ngaji. Saya ini keturunan yang ini dia keturunan bencana Dr. Cakrodo begitu di Nasrul. Nah, pusing ini nak peta-peta, kain dengan ini semua adalah al-mutakabbir. Sombong karena nasabnya, sombong karena hartanya, sombong karena jabatannya, sombong karena kecantikannya dan sebagainya. Inilah semua yang dialami iblis. Ini ditunjuk nanti di akhirat dan mampu ini bawa besar-besar ke neraka. Pertanyaannya, kenapa orang sombong dianggap teman iblis? Masalah apa? Mengurusi Pak. Apa itu? Iblis juga mutakabbir. Karena iblis mutakabbir, maka dia mencari teman sama-sama mutakabbir. Karena iblis sombong, maka iblis juga mencari teman dari orang sombong. Apa kata iblis? Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Ini Adam, ini saya Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah ciptakan Adam dari tanah. Tanah itu material pembangunan. Saya dari api, dan api itu tinggi, api itu mulia, api itu hebat. Ini bahasa iblis yang juga kadang-kadang muncul di mulutnya orang-orang kita yang sombong-sombong. Ini yang kedua, sahabat iblis. Yang terakhir adalah iblis. Di antara sahabatku ahibai anggota di neraka nanti adalah al-ghaniyyul ladzi la yubali min ayna yaksibul mal wa la ila ayna yunfiq. Al-ghani orang kaya, usuli. Alladzi la yubali min ayna yaksibul mal, yang tidak peduli dari mana didapatkan hartanya. Yang penting banyak, yang penting racik-raciknya, yang penting komisi, yang penting dapat. Dari mana sumbernya? Nomor dua, yang penting dapat ini. Ini bahaya, ini kata yang itulah destin. Ujungnya masuk neraka, semua neraka. Orang kaya yang tidak peduli dari mana uang harta didapatkan, wa ila ayyi dan kemana caranya harta lari kemana dibelanjakan, apakah apa? Apakah dapat dibelanjakan yang 11 miliar? Siapa tidak bicara yang 11 miliar? Ya, hadirin jamaah berbahagia. Ya, inilah tiga yang disebutkan iblis sebagai destinasi di neraka nanti. Kenapa disebutkan? Karena Rasulullah SAW sempat bertanya kepada iblis, kamu akan umat inilah rahmat Rasulullah kepada kita diselamatkan karena dia bisa memaksa iblis untuk memberikan informasi tentang siapa-siapa nanti yang akan ditunjuk sebagai teman di neraka.
bulan panjang kita bermaulid, semoga kita semua insya Allah termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah, dibenci oleh iblis. Ya, Bapak Ibu pilih mana? Dibenci oleh iblis atau dibenci oleh Rasulullah? Pilih mana? Dibenci iblis atau bisa jadi iblis? Bisa jadi iblis. Bahaya. Misalkan kemarin terang ya dengan maulid ini kita menjadi apa? Orang-orang yang dicintai Rasulullah dan dibenci oleh iblis. Jangan menjadi sebaliknya, menjadi orang-orang yang dicintai iblis dan dibenci oleh Rasulullah SAW. Saya kira sekejap saya bicara, semoga ada manfaatnya, semoga singkat ini semakin mencerahkan kota-kota yang lain dengan adanya para ulama, dengan adanya kitab-kitab kuning yang akan nanti diperlombakan di singkat ini sudah menjadi tonggak, fondasi dan sinar yang akan menerangi singkat dan wajib menjadi kota yang terbaik, kota yang islami, kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan warganya semua adalah menjadi orang-orang yang dicari oleh Rasulullah untuk menemaninya di surga insyaallah. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan semoga kita semua kembali akan bertemu pada momen-momen yang akan datang. Dan terima kasih saya ucapkan kepada PHRI, kepada pemerintah Kabupaten Bogor atas perkenannya saya diundang dan berbagi kepada jemaah sekalian. Semoga saya juga didoakan bisa dekat daripada sebelumnya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit wallahu hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa penyerahan piala penghargaan ini dari Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Bupati Wajah atas telah berhubungan dan berkontribusinya dalam program penguatan fungsi penyuluh agama Islam sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan keagamaan dan memperkuat harmoni sosial